Dekan Guru Sekolah Dasar Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UNIS Jepang. Ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian yang setelah saya teliti dengan judul Efektivitas Model Pembelajaran Flipped Learning. Pembelajaran Flipped Learning dalam meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Indonesia siswa sekolah dasar. Silakan disimak. Saya mengambil latar belakang yaitu model pembelajaran flipped learning yang menjadi model inovatif dan juga efektif dalam meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Indonesia siswa sekolah dasar. Dalam konteks ini, penerapan model yang telah saya buat akan saya terapkan di sekolah dasar SDN 2 baru yang menjadi alternatif yang menarik untuk mengembangkan keterampilan berbicara bahasa Indonesia siswa secara aktif dan juga efektif. Dalam pendahuluan ini, kami akan menjelaskan tentang flipped learning, pentingnya kemampuan berbicara bahasa Indonesia, dan alasan mengapa model pembelajaran flipped learning di SDN 2 baru dapat bermanfaat. Dalam penelitian saya merumuskan 3 permasalahan. Yang pertama ada bagaimana model dan metode pembelajaran flipped learning. Yang kedua, bagaimana penerapan flipped learning di sekolah dasar. Dan yang ketiga adalah apakah penerapan model pembelajaran flipped learning efektif untuk meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Indonesia siswa di sekolah dasar. Dan untuk menjawabnya yaitu dengan tujuan pendidikan untuk mengetahui model dan metode pembelajaran flipped learning. Yang kedua, untuk mengetahui penerapan model pembelajaran flipped learning di sekolah dasar. Dan yang ketiga, untuk mengetahui efektivitas flipped learning dalam meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Indonesia siswa di sekolah dasar. Pada bab kedua adalah kajian pustaka. Flipped learning merupakan model strategi pembelajaran yang dikembangkan dari proses pelaksanaan pembelajaran tradisional. Dalam pembelajaran flipped learning ini, siswa belajar terlebih dahulu awalnya dengan topik yang sebelumnya sudah diajarkan di dalam kelas online sebelumnya. Kamukakan dari Ilmas tahun 2017. Flipped learning merupakan pendekatan pendidikan di mana siswa dikenalkan dengan materi pembelajaran sebelum dimulainya pelajaran, dan waktu pelajaran digunakan untuk pendalaman memahami melalui percakapan dengan teman atau studi kasus tentang pemecahan masalah, dan peran guru hanya sebagai fasilitator saja. Jadi, di sini peserta didik dituntut untuk aktif dan juga bisa mempelajari materinya sendiri. Kemudian guru hanya menjadi fasilitator saja. Kemudian pada bab 1 ini terdapat langkah-langkah Selanjutnya ada langkah-langkah model pembelajaran flipped learning. Penerapan model pembelajaran flipped learning yaitu tahap mengingat dan juga memahami sebagai ranah kognitif yang dilakukan pada pembelajaran di luar kelas, dan kegiatan belajar siswa di dalam kelas lebih terarah pada 4 tingkat kognitif saja, yaitu aplikasi, analisis, mengevaluasi, dan mencipta. Jadi, untuk model pembelajaran flipped learning itu dilakukan di 2 cara, yaitu dilakukan di luar kelas atau bisa juga disebut pekerjaan rumah, dan yang satunya lagi di dalam kelas. Ada langkah-langkah model pembelajaran flipped learning. Penerapan model pembelajaran flipped learning yaitu tahapan mengingat dan juga memahami. Ranah tersebut merupakan ranah kognitif yang dilakukan pada pembelajaran di luar kelas,
Dan untuk kegiatan belajar siswa di dalam kelas lebih terarah pada 4 kognitif saja, yaitu aplikatif, analisis, mengevaluasi, dan juga mencipta. Nah, bagaimana sih langkah-langkah model pembelajaran flipped learning itu? Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama ada mengidentifikasi materi yang akan diterapkan flipped learning, atau flipped learning juga dimaksud untuk apa sih langkah-langkah dalam penerapan model pembelajaran flipped learning? Yang pertama ada mengidentifikasi materi yang akan diterapkan dengan menggunakan flipped learning. Nah, jadi seorang guru harus menyiapkan materi apa sih yang akan dibuat dengan model pembelajaran flipped learning. Jadi guru harus mempersiapkan data terlebih dahulu. Dan yang kedua, guru membuat video pembelajaran yang mudah diakses oleh siswa. Nah, jadi di sini guru harus membuat terlebih dahulu video mana yang harus dipelajari oleh siswa ketika pembelajaran di luar kelas. Jadi siswa tersebut harus bisa mengakses dan juga meringkas materi yang ada di video yang sudah dibuat ibu guru tadi. Yang ketiga ada melakukan komunikasi tugas prakelas. Nah, sebelum murid-murid mengerjakan tugas flipped learning, gurunya harus memberitahu atau mengkomunikasikan mengenai tugas yang akan dikerjakan di rumah. Yang keempat ada merencanakan aktivitas kelas yang berpusat pada siswa. Nah, jadi setelah siswa melakukan model pembelajaran flipped learning di rumah, kemudian ketika tatap muka, siswa tersebut harus bisa melakukan diskusi kelompok. Jadi siswa tersebut mempresentasikan hasil yang telah diringkas dari video yang telah dipelajarinya. Dan yang kelima, memfasilitasi diskusi dan kerja kelompok. Nah, sebagai guru harus bisa memfasilitasi diskusi dan kerja kelompok. Dan yang keenam, mengevaluasi pemahaman siswa. Nah, walaupun siswa sudah melintas, sudah mempelajarinya, guru harus tetap memahamkan siswa tersebut agar materinya tidak salah arah. Dan yang ketujuh ada evaluasi dan peningkatan praktik secara terus-menerus. Nah, untuk tahapan terakhir, jadi diadakan evaluasi mengenai efektif atau tidaknya model pembelajaran tersebut. Nah, kemudian ada manfaat model flipped learning. Nah, apa sih manfaatnya dari model tersebut? Menurut Raihling 2018, manfaat utama pembelajaran dengan model flipped learning yaitu siswa dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk menciptakan hasil belajar yang berbeda. Model pembelajaran flipped ini juga dapat meningkatkan kualitas belajar. Nah, jadi siswa itu dituntut untuk lebih kreatif dan juga bisa mencari informasi secara lebih detail sebelum materi disampaikan pada guru. Nah, di sini juga ada gambar di mana yang ini menggunakan tradisional model dan yang ini menggunakan flipped learning model. Nah, jadi kalau untuk model pembelajaran tradisional ini, yaitu guru mengajarnya terlebih dahulu, kemudian guru memberi pekerjaan rumah sebagai aktivitas terusannya. Kalau untuk model pembelajaran ini, yaitu model pembelajaran flipped learning, yang pertama itu siswanya mencari informasi terlebih dahulu dengan menonton sebuah video yang sudah dibuat oleh guru. Kemudian siswa itu melintas dan juga setelah dibiarkan dalam kelas, siswa tersebut harus aktif dalam berdiskusi untuk pemecahan masalah yang sudah didapat. Nah, untuk kemampuan berbicara sendiri yaitu menurut Tarigan dalam Arifudin tahun 2020 menunjukkan bahwa berbicara merupakan suatu sarana untuk mengungkapkan sesuatu secara langsung kepada pendengar.
Kemampuan berbicara merupakan salah satu kemampuan yang paling penting dalam berkomunikasi. Dengan kemampuan berbicara yang baik, seseorang dapat menyampaikan ide, informasi, gagasan, dan juga emosi dengan jelas dan juga aktif kepada orang lain. Dalam penelitian saya terdapat 3 variabel. Yang pertama ada variabel bebas atau independen. Variabel bebas dari penelitian saya yaitu model pembelajaran flipped learning. Variabel ini merujuk pada penggunaan model pembelajaran sebagai metode pembelajaran yang akan diterapkan dalam penelitian. Dan variabel yang kedua ada variabel terikat atau dependen. Pada penelitian yang saya buat, variabel terikatnya terletak pada kemampuan berbicara bahasa Indonesia, dan variabel kontrolnya yaitu metode pembelajaran konvensional. Variabel ini mencerminkan metode pembelajaran konvensional yang biasanya digunakan di sekolah. Untuk bab 3 yang saya buat dalam penelitian ini, yang pertama ada desain penelitian yang dilakukan. Yang pertama, saya menggunakan metode penelitian eksperimen kuasi. Pada bab 3 dalam metode penelitian, saya menggunakan metode penelitian yang berupa eksperimen kuasi. Pada bab 3 dalam metode penelitian yang telah saya buat yaitu dengan metode penelitian eksperimen kuasi. Dengan desain penelitian yaitu dengan menggunakan pretest, post-test, non-ekvivalen dengan kelompok kontrol. Sampelnya saya menggunakan siswa sekolah dasar SDN Baru yang dipilih secara acak. Kemudian kelompok eksperimennya yaitu siswa yang menerima pembelajaran dengan model pembelajaran flipped learning. Yang kelima ada kelompok kontrolnya, siswa yang menerima pembelajaran secara konvensional. Yang keenam juga instrumen pengumpulan data saya menggunakan tes dengan kemampuan berbicara bahasa Indonesia sebelum dan sesudah kemampuan, atau bisa disebut tes, pretest atau post-test. Untuk teknik dan instrumen pengumpulan data dalam penelitian saya yaitu untuk teknik pengumpulannya saya menggunakan observasi, di mana saya melakukan pengamatan langsung kepada siswa yang berada di sekolah dasar SDN Baru. Dan yang kedua ada tes kemampuan berbicara bahasa Indonesia. Nah, sebelum itu saya ketika pengamatan saya melakukan tes, di mana anak tersebut saya suruh untuk mencoba berbicara dengan bahasa Indonesia secara baik dan lancar. Untuk instrumen pengumpulan data saya menggunakan 2 yaitu tes pretest dan post-test sebelum dan sesudah perlakuan, dan yang kedua ada angket persepsi siswa. Dan validitas dan reliabilitas yang dalam penelitian saya ada 2 yaitu validitas dan reliabilitas instrumen. Validitas instrumen validitas dan reliabilitas dalam penelitian saya yaitu untuk validitasnya yaitu instrumen tes dan angket harus mengukur secara akurat variabel yang ingin diteliti. Validitas dapat dikonfirmasi melalui penelitian oleh ahli atau menggunakan uji coba terbatas.
Dan untuk reliabilitas, instrumen tes dan angket harus menghasilkan hasil yang konsisten jika diulang. Reliabilitas dapat diuji melalui pengujian uji reliabilitas menggunakan metode Cron-Banks Alpha untuk mengukur konsistensi internal instrumen, atau bisa juga menggunakan SPSS. Di sini ada lampiran yang saya sisipkan, di mana di sini saya sudah mendokumentasikan bersama siswa yang telah saya uji. Dan di sini, di mana siswa melakukan pengisian angket mengenai apresiasi siswa. Mungkin cukup itu presentasi hasil laporan penelitian yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.